Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan delik pengkondisian unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Karena apa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan regu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUH pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Laremba, aktivis hati hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Ya, jaksa, harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuai dengan binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Ya memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simple, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ngerti apa enggak itu poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru sudah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama. Kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, kali ini kita menyaksikan ya bagaimana cara hakim ini mengadili Pak Jokowi karena Pak Jokowi telah mengacak-acak negara kita, teman-teman. Jadi kata hakim ini memang benar, teman-teman ya, karena supaya Pak Jokowi itu ya bisa segera diadili ya. Jadi kata mereka di sini, lindungi hakim yang tegas ini karena hakim ini memang benar-benar jujur dengan kebenaran, teman-teman. Jadi memang benar Pak Hakim ini orang yang sangat dilindungi di negara kita karena dia mau menegakkan hukum kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi telah ketahuan mengacak-acak negara kita, teman-teman. Jadi mantap Pak Hakim ya, semoga kali ini kamu bisa
menghakimi Pak Jokowi dan mengadilinya di persidangan nantinya teman-teman, karena memang sudah terbukti Pak Jokowi telah mengacak-acak negara kita waktu jadi presiden teman-teman. Jadi teman-teman, semoga kali ini hakim ini bisa memecahkan masalah ini teman-teman. Nah, jadi Jokowi tidak pantas mendapatkan penghargaan dan gaji dari negara dan sandi-sandi hukum dan memecah belah anak bangsa kita. Nah, memang betul teman-teman, Jokowi ini tidak pantas untuk mendapatkan gaji dari negara kita, karena kita rugi untuk menggaji orang yang telah melakukan kebohongan atau telah mengkhianati kita. Ya, jadi semoga Pak Hakim ini bisa segera mengadili Pak Jokowi karena telah mengacak-acak negara kita. Nah, jadi teman-teman, kata mereka di sini teman-teman, ya, lindungi hakim ini dapat cuan wah cepat budal, ya, karena Pak Hakim ini semoga bisa menjalankan kebenaran, ya. Semangat mantap terus bela kebenaran dan kejujuran di negara kita teman-teman. Nah, siapa lagi? Harun Masiku Jagung Kustius, illegal lawyer, ya. Jadi mantap Pak Hakim dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, ya. Semoga kamu bisa membongkar semua ataupun apa yang terjadi selama 10 tahun Pak Jokowi ini mengabdi. Jadi teman-teman, semua orang bisa rasakan akal sehatnya dari mulai hakim parcok dan termul semua karena ilmu sihirnya Jokowi jadi pelanga-pelango semua. Jadi hakim banyak di Indonesia tapi yang lurus gak banyak, hanya beberapa orang. Hakim jujur adil memutuskan perkara BKN karena pasangan yang berkuasa, tapi berdasarkan ajas. Ingat, kalau hukum dipermainkan, apalagi pesanan oknum yang punya duit, akan rusaklah hukum kita ini. Jadi mungkin hanya hakim ini yang bisa kita percayai dan bisa kita titipkan pesan kita untuk supaya dimakzulkan Gibran dan diseretkan Pak Jokowi karena telah mengacak-acak negara kita teman-teman. Jadi semoga kali ini bisa tamat riwayat Pak Jokowi karena telah memalsukan ijazahnya tersebut untuk menjadi menjadi presiden di negara kita teman-teman. Jadi hakim ini memang sangat hebat, ya, mengatakan sejujur-jujurnya, karena memang betul yang dia katakan itu supaya tidak akan terjadi ke depannya, maka Pak Jokowi akan segera diadili teman-teman. Jadi Jagung Kustiuse illegal Wakapolri melanggar tata kelola politik, ya, hukum negara Indonesia pemerintahan pusat. Jadi jangan getar Pak Hakim, rakyat yang waras dan cerdas juga patriot, dan rakyat yang masih tertidur berbaris berikade untuk Anda, Bapak Anda pahlawan di bidang hukum untuk Indonesia. Semangat terus Pak Hakim, semoga kali ini bisa terselesaikan masalah ini dari Pak Jokowi. Jadi presiden yang menindak Jokowi dan Luhut kayaknya takut, mestinya harus segera ditindak tegas pemimpinnya. Penakut karena yang salah malah seakan-akan dilindungi. Ya, memang betul teman-teman. Presiden kita saat ini Pak Prabowo tidak takut mengambil tindakan dengan Pak Jokowi, ya. Dari situlah kita ketahui bahwasanya Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo telah bersengkongkol, makanya masalah ini tidak bisa diselesaikan. Tapi kali ini orang hakim ataupun seorang hakim yang sangat marah dengan Pak Jokowi karena telah mengacak-acak negara kita, makanya dia tidak berterima dengan hal itu teman-teman. Semoga para penegak hukum lainnya bisa mengerti dan bisa bersatu dengan Pak Hakim ini. Jadi Polri melanggar putusan MK Peradilan Hukum Negara Indonesia, pemerintah pusat tertinggi di Indonesia. Jadi negara ini telah diacak-acak geng Solo dan Roy Suryo. Ya, memang betul, karena mereka itu orang yang mau meneliti dan membongkar suatu kejahatan yang telah dilakukan Pak Jokowi ini. Makanya mereka itu mau meneliti ataupun mau membongkar kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi karena tidak mau berterima dengan hal itu. Jadi teman-teman, ini akibat dari pendidikan yang gak beres, karena yang dijadikan guru bukan dari orang jujur. Kalau
Coba kalau lembaga pendidikan jangan asal jadikan guru, cari yang benar jujur. Nah, begini masyarakat baru nggak legal, sedikit Jokowi gak mau harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena rakyat muak dengan masalah ini teman-teman. Jadi tolong Pak Prabowo dibantu hakim yang jujur ini. Jangan didengar aja omongan hakim ini, harus dilindungi. Apabila hakim yang jujur ini tidak dilindungi maka Bapak akan dibisikkan maut. Jadi semoga Pak Prabowo bisa bersengkongkol dengan Pak Hakim kali ini yang mau menegakkan keadilan terhadap Pak Jokowi beserta Pak Gibran, ya biar bisa terselesaikan masalah ini dengan cepat teman-teman. Semoga Pak Prabowo bisa melindungi Pak Hakim ini dari para termul dan para koruptor supaya tidak akan dihianati lagi teman-teman. Jadi mungkin hanya inilah harapan kita Pak Hakim yang satu ini untuk mengadili Pak Jokowi, karena hakim-hakim lain tidak mau mengadili karena sudah termasuk orang termul Pak Jokowi. Jadi semoga Pak Hakim ini sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan dan atas kejujurannya ini. Jadi semoga dilindungi oleh Tuhan ataupun Allah Pak Hakim ini, karena hanya satu-satunya yang masih bisa dipercayai oleh masyarakat teman-teman. Jadi teman-teman, bravo Pak Hakimnya Bong Rocky Suai Jokowi tidak jadi presiden, hukum di bawah politik merusak NKRI sebagai negara hukum. Jadi tidak ada yang berani menangkap penjahat-penjahat, masa harus rakyat yang menjadi pengadilan ya. Jadi tugas dan tanggung jawabnya lembaga-lembaga yang sudah ditugaskan dan diupah fasilitas oleh negara. Jadi teman-teman, mantap Pak Hakim ini memang benar-benar jujur dan adil terhadap masalah, tidak mau membela kebohongan ataupun hanya memihak pada kebenaran saja Pak Hakim ini.